kita sudah di lantai 2 di tempatnya Pak Atep. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak. Ya, Saya bisa diizinkan buat di sini. Satu kehormatan buat IOS BMX, buat mencari sejarah tentang BMX, perjalanan BMX dari era 80-an. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman pada belum banyak yang belum tahu. Mungkin Pak Atep bisa perkenalkan diri, namanya Pak, nama asli. Oh, nama asli Atip Faidin. Oh, Atep Faidin. Ya, kelahiran 3 Juli 1966. Ya. Kelahirannya Kelahiran dari Bandung, asli dari sini. Kalau asalnya 3 kilo dari sini. Oh gitu, jadi asing sih dia Pak. Ya, sudah sudah kalau beli tempat ini tahun 79-an. Jadi tahun itu udah tinggal di sini. Iya, Oh, waktu SMP. Pas SMP ke Ciwidey di sini. SMP masuk Jogja. Iya. Oh. Kalau ke SMP itu masih 4,5 kilo dari, Oh, masih masuk dari sini. Oh, berarti pas di sini Pas kelas 3 SMP di sini. 3 SMP-an. Berarti itu tahun sekitar tahun 80-an. Kan saya 83 keluar SMP, Oh. masuk SPG, keluar 86, ya. lanjut kuliah di Uniam, Soreang juga. Oh gitu. Nah, Iya. jadi 83 Pak Atep ini sudah lulus SMP, sedangkan BMX ramenya itu zaman dulu tahun 83, Pak. 83 kayaknya saya juga pakai sepeda dulu dan Sepeda mini? enggak, sepeda kayak gini nih, kayak Oh, ontel gini, gini. ontel ya. Yang palang itu sepeda Ya, beas. ya, Oh, ya. kalau dulu. Terus pakainya juga jarang langsung naik kalau dulu. Dorong dulu. Bukan masuk dari Oh iya, masuk, nyamping terus dari sini. nyamping. Nah, berarti mulai BMX tahun berapa, Pak? Kalau BMX kan mulai udah 86 ke sini rame-ramenya. Oh, berarti Pak Atep sudah SMA ya? SMA. Seingat saya juga beli Haro baru itu di Sinar Bangka 160.000 tuh. Wow. Haro Group. Haro Group One? Hmm. Oh, Terus kalau hat itu di 350 di dulu tuh. hat 350 Baru. Terus kalau Bridgestone MTB-nya di 1.100.000. Wow. MTB itu kayak dulu. Nah, jadi Pak Atep ini main BMX setelah SMA berarti Pak ya? 86, Dari 86. SMP juga suka, tapi kalau dulu kan sepeda itu kayak Golden Eagle, Ya, betul. Pram. Ya, Latifah. Kalau sekarang Ori. udah banyak berbagai merek, terus kualitasnya sekarang kayaknya lebih akurat. Oh, lebih akurat. Ya, kalau sekarang kan disesuaikan. Kan kalau dulu road race pakai itu. Iya. Campingan pakai itu itu juga. juga. Iya, betul. Kalau sekarang buat race. Tapi orang Jawa lebih kreatif, Pak. Iya, Sepeda cross juga dipakai buat freestyle. iya, betul. Jadi segala bisa. Itu tergantung SDM atau latihan perorangannya gitu. Ya, betul. Tapi kan kalau orang yang sekarang maunya itu BMX. Terus BMX itu yang bagaimana, kan BMX itu yang sejenis begini itu BMX. Iya, betul. Terus udah liatin banyak BMX itu kayak United, Bicycle kan itu berbentuk BMX. Ya. Yang BMX yang beli itu. Padahal BMX itu kumaha Bu? Oh ada BMX. Iya. Padahal BMX itu jenis sepeda. Jadi sepeda. Hmm. Ya. Kegunaannya buat apa beda-beda. Ya, kayak seperti sepeda kayak gini mau federal. Ya. Padahal jenisnya MTB. Ya, betul. Berhubung yang populer di Indonesia kesininya itu. Bentar, mati ya? Oh, mati. Iya, mati. Coba. Nah, zaman Pak Atep pada saat main BMX di era 80-90 itu gimana Pak ceritanya? Ya, kalau saya banyaknya dulu di jalan raya, terus sama orang-orang lingkungan sekitar. Pakai Haro itu berarti? Oh, kalau Juga dulu pakai Haro itu. kayak Haro isi basi. Oh, isi basi, ya. Terus kalau yang lain-lain pakai kayak Oyama, Ori. Ya. Itu ada foto memorinya juga Ya, kayak seperti orang-orang dewasa itu pakai sepeda BMX. Ya. Tapi pakai tiang jok yang tinggi, Tinggi, ya. kan orang-orangnya tinggi. Kalau cuman saya ada yang
agak nah, dulu itu pakai BMX kemana-mana itu pakai BMX sebelum keluar MTB merek Federal. Ya, betul. Pakai BMX kayak ke Cidaun Jayanti. Jadi dari sini kita goes ke Saguling. Berapa kilo itu, Pak? Kalau ke Jayanti mah itu 80 kilo lebih. Oke. Jadi nginep di sana, Ya, pulangnya ya. nanti Minggu. Jadi berangkat dari sini Sabtu Sabtu, pagi. ya. Nah, ke Saguling, Saguling juga waktu sebelum di genang air masih penembokan. Oh, oke. Pakai BMX ke sana. Ada yang memorinya yang ada saya berdiri di pas jembatan itu lagi jalan-jalan ke sana. Ada fotonya nanti Ya. dilihatin Nah, yang terus pada saat dulu tadi sempat cerita ketemu sama teman-teman ARZ segala macam, gimana ceritanya? dulunya itu orang-orang Margahayu ke sini. Pas lihat-lihat sepeda kan saya udah main kayak hat, rally. Kan ada orang penyiar di Jepang terus dikirim ke Indonesia lewat kontainer. Itu ada Pak Aman orang Banjaran yang nampung. Dulu itu udah belasan juta satu kontainer itu. Oh, oke. Nah, saya ambil yang BMX-nya kayak hat, rally, tapi yang tapi dari Jepang. Nah, tapi ya. sepedanya itu ada yang buatan Inggris, Ya. ada yang Jerman. Kalau dulu itu ada apa ya BMX itu kayak Wahara. Ya. Dulu sering dapat. Nah, saya lakunya itu dulu dijual lagi ke Cikapundung. Oh, udah gak ada sisa tuh, Pak? Oh, enggak. Ke Cicalengka banyak. Oh, Cicalengka. Terus ada orang Solo yang Hmm. beli teh. Oh, Solo, Sukabumi. Itu tahun berapa berarti? Kayaknya 90-an juga. 90-an ya? Oke. 90-an. Kan 90-an itu 90 ke sini, 94 baru ramai MTB. Ya, betul. Eh, NTB. ada Matra kalau dulu seri 1, seri 2, seri 3 tiap tahun. Saya suka ikut walaupun cuma masuk 10 besar gitu. Tapi kan kalau dulu tiap hari Rabu kan latihannya sama atlet-atlet sama Sani, Oki. Oh. Yang atlet-atlet Jabar ikut dari Sudirman ke Soreang finish. Tiap hari Rabu itu kalau nggak ke Ciwidey ke Sumedang. Oh, gitu. Itu berarti sudah MTB. MTB. Ada yang pakai MTB, ada yang pakai BMX. Oh. Dulu. Nah, kalau dulu kan era di 80-an itu kan banyak tuh pertandingan race tuh, Pak. Ada tahun Bandung tuh ada dari tim ARZ lah, ada Kang Aan dan segala macam. Sempat ikut nggak, Pak? Kalau saya sering ikutan tapi gimana ya? Ikutnya cuma mendukung gitu. Oh, iya. Tapi kalau biasanya kalau di jalanan nggak ada yang menang-menang. Anak Margahayu juga kalau mau ke sini saya jemput dulu ke sana. Oh, gitu. Dari sana bareng-bareng naik ke sini. Oh. Siapa yang cepat tetap galang. Tapi kalau di lapangan karena seringnya bermain dia, kadang-kadang saya jempingan nggak pas, jadi ada trouble. Oh, Tapi iya, kalau iya. jalannya dulu Umum, kan kalau dulu biasa. jempingannya pakai drum. Ya. Kalau sekarang bikin superball, Iya, iya. kalau dulu pakai drum yang miring atau di berdiri. Kalau dulu, kalau sekarang kan udah bikin superball banyak, terus main bisa pumping. Kalau Iya. sekarang, kalau dulu siapa yang berani aja. Terus kalau bikin jampingan dulu kan bikin jampingan di Bebas Suryani sama Sony. Bikin jampingan itu harus jadi di dataran ini bikin jampingan, jadi posisi kita itu harus kuat sih. Kalau sekarang kan kebanyakan bikin jampingan dari turunan Iya, baru langsung. bikin. Iya, iya. Tinggal nyali. Nah, kalau dulu sebelum nyali juga fisik harus Iya, kuat benar-benar. Kelihatan nih, fisiknya masih kencang. Ini setiap akhir minggu masih sepedaan kayaknya. Udah setahun ini kurang. Oh, ini kurang. Tapi kalau kemarin ada enduro yang di Patuha masih ikut. Masih ikutan? Tapi nggak lihat jalan, nggak pernah nyobain. Tapi alhamdulillah masih kedua. Wow, masih kedua. Yang enduro sama Patuha sama Kawah Putih. Orang lain Mang Takin sama Paan Iya. nyobain jalan, saya nyupir
karena hujan. Silakan ikut jalan. Saya aja yang nyupir. Nah, Pan sama Takin latihan. Tapi Latihan. alhamdulillah saya yang masuk. Nah, kedua itu. Kang Ahan itu sampai sekarang juga masih suka berbewek tuh. Pan kalau kesini juga dia pakai bebek. Pakai bebek ya? Wes, kadang-kadang nginep di sini, Mang Aan, Mang Takin. Heeh. Terus Helpi. Ya, Helpi Helmi. sering di sini. Wah, Helpi, Acong, Luli yang sering di sini dulu orang Cicadas. Tapi Luli udah almarhum, Acong udah almarhum. Yang masih aktif kayaknya Pan gak tahu di mana di Bali kalau nggak salah sama Yopi. Oh ya, Yopi udah pindah ke Bandung. Di Bali. Sekarang udah di Bandung. Oh, udah di Bandung. Udah di Bandung. Kemarin pernah ketemuan di Kosambi. Oh ya. Waktu di Bali juga pernah kesini sama istrinya. Oh ya. Bawa motor. Yopi dulu sering beli sepeda. Oh. Yopi. Kayaknya orang-orang atlet banyak yang punya sepeda dari saya. Hat, Haro, isi basi. Kebanyakan hat kalau dulu Kebanyakan hat, ya? favoritnya itu hat sama Haro. Rally ada agak kurang. Oh, ya. Kalau rally yang kesini banyakan yang dibelinya sama orang Malaysia. Oh. Biar temen juga itu. Ada pemain apa? Mang Herman Oh iya ya, Herman. ya ya. Masuk ke Malaysia, banyak ke Malaysia. Dan juga dapat hat kemarin dari dapat hat, dapat rally. Ya kalau saya yang dulu dari saya yang diingat-ingat yang di daerah-daerah udah pada ketarik lagi. Oh gitu. Ada yang beli tange. Oh ya. Dulu 3,5. Udah kemarin ketemu mau jual mau berapa? Maunya 650. Udah banyak tanya banyak. Saya udah laku lagi 2 juta lebih. Oh, ya. Itu barang langka. Banyak kayak yang di daerah-daerah sini mah udah yang belum yang nggak keambil itu yang sama di Dani aja. Oh, hati yang di Dani. Yang di Dani. Ya, ya. Sehubungan dia pemain juga Iya, iya, sama pemain, hobi ya, juga. ya. Kalau yang sepedanya yang di daerah-daerah yang senengnya main aja udah pada ketarik. Oh iya iya. Karena saya punya catatan, oh ini sepeda ini keluarnya ke daerah anu, Oh. oh ini sepeda ini keluarnya ke daerah. Sampai sekarang juga masih saya catat kalau ngeluarin sepeda dalam buku harian. Nah, ngomong-ngomong nih, toko sepeda ini dari tahun 86. Ya, dari Berarti dulu 86. siapa? Bapaknya? Oh, saya sendiri. Oh gitu. Kalau- Jadi setelah lulus SMA buka bengkel sepeda. Selama masih sewaktu masih di SMA juga kalau di rumah ngoprek sepeda. sepeda. Oh. Kalau ayah saya ke ayam yang ini yang sebelah. Oh, sebelah. Dulu. Kok bisa Tapi- tiba-tiba suka sepeda banget? Kalau ayam itu dulu pas waktu kena moneter jadi bangkrut. Iya. Bangkrutnya pas kena moneter yang berjalan tinggal sepeda aja. Makanya sisa-sisa utang ayam juga banyak yang kebayar dari keuntungan dari sepeda. Alhamdulillah. Udah saya kecil. Apalagi pas zaman pandemi kan sepeda ini tuh rame tuh. Ya, tapi dari moneter juga saya tamatnya 2012. Oh. Saking banyaknya. Baru 2012 surat ini ketarik sama saya. Oh ya, alhamdulillah. Karena minusnya itu. Iya iya iya. Sekarang kan teman-teman BMX lagi rame nih, BMX old school nih lah. Ya kemarin juga ada undangan, saya teh mau ke sana. Tapi belum. Iya, ARZ ya, reunian ya. Iya. Mang Dani nge-WA saya. Tapi insya Allah dari sekarang ke depan mungkin saya akan ikut aktif hadir, Wah, keren. komunikasi, ngobrol-ngobrol. Keren. Bahkan kalau ada yang ingin bisa gitulah servis silahkan tanya-tanya seperti kayak setel pelak bagaimana yang Iya. rumusnya. Karena kebanyakan yang setel ada yang lurus Mhm. tapi peang. ada yang lurus tapi hancur. Iya 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 iya. Insya Allah itu teknik-teknik bisa dibagi-bagi karena kemungkinan kalau ilmu saya lebih dikembangkan akan lebih bertambah bukan berkurang. Kurang, iya. Kalau ilmu Keren nih.
Jadi semangatnya ber-BMX dari tahun mulai dari SMP sampai sekarang udah hampir 30 tahun, 40 tahun ya dulu ber-BMX ya, Pak? juga sekolah ke SMP itu 4,5 kilo naik sepeda, kayak dulu itu rally yang palang Ya, yang kayak ontel-ontel gitu. itu ya. Terus kesininya pakai yang kumbang 4,5 kilo. Kan dulu itu mobil juga jarang. Iya, ya, betul, Jarang. betul. Apalagi ini daerah pegunungan nih. Dulu Ciwidey ini itu. daerah pegunungan. Kalau sekarang setengah kilometer, 1 kilometer itu anak-anak udah pakai ojek. Kalau zaman saya dulu SMP, ada yang lebih dari saya jalan kaki tiap hari. Oh ya. 6 kilo, 7 kilo ke SMP Ciwidey dari Cibeber, Iya, iya. jalan kaki. Orang-orangnya masih ada. Kalau saya pakai sepeda kali-kali. Jadi emang suka banget, hobi banget sepeda ya kayaknya. Iya. Dan, Sepeda dan itu sampai dulu. dan sampai sekarang masih aktif bersepeda, masih style juga nih, badannya masih aktif. Nah terus di Bandung nih dan se Indonesia nih sekarang lagi apa ya? Teman-teman dia lagi senang lagi bernostalgia nih Pak sama BMX yang tahun 80-an. Jadi dibilangnya BMX old school seperti yang khas, seperti rally dan segala macam. Nah, akhirnya kan kemarin ARZ terbentuk lagi tuh, ARZ Reborn. Sama mereka nostalgia. WA dulu kawan WA di tempat Tanjung Wijaya. Ya bener, kemarin datang tuh. Kemarin datang. Dan pernah main di motor Cross cross. tuh, dia masuk. Terus nasional Eddie juga. Cross. Eddie Ya. Cross dulu sering kesini. Oh gitu. Jadi tempat ini sebenarnya tempat legenda juga nih Pak. Kalau Karena kayaknya orang-orang zaman dulu kayaknya harus kalau yang pernah dari kesini Solo kayaknya. ada namanya Kalis kalau nggak salah. Oh. Dari Solo atau Surabaya lupa lagi. Dari Sukabumi pokoknya ada yang pernah kesini, pernah ketemuan di balapan Matra kalau itu. Oh. Ngobrol-ngobrol punya BMX, punya datang. Nah, wah. Nah, jadi buat teman-teman, Pak Atip ini bisa dijadikan contoh positif nih. Jadi dari bersepeda tidak pernah berhenti dari zaman sekolah sampai sekarang, sampai akhirnya sekarang bisnis sepeda ini bisa menghidupi keluarga ya Pak? Alhamdulillah dari sepeda bisa menghidupi keluarga, bisa bayar-bayar utang orang tua. Itu keren banget kan. Dan begitu saya masuk sini ternyata Pak Atip ini mainannya banyak. Tadi saya ngobrol sama putranya, jadi sepeda iya, remote control Wah, iya, Tamiya mini sepeda itu iya, gitu, Pak. Pak pernah jatuh di 98 itu. Oh, lagi race apa lagi pertandingan apa lagi biasa? Bukan jatuh sepedanya, perusahaannya. Oh, gitu. Oh, Kan iya, 98 moneter. Iya, betul. Kan saya sudah main di sepeda yang MTB, MTB, ya. dari Kong Leong juga ngambil. Ya. Saya pernah jadi uangnya dipakai sepeda habis, ya saya pikir main di Tamiya. Ya masih ada Iya, saya lihat tuh Tamiya. ada Tamiya mini Yongku sampai ada track-tracknya, terus saya lihat banyak banget remote control juga main tuh. Main. Kalau Saya bisa modifikasi. Kalau remote control kan biasanya yang biasa cuman maju mundur, nggak bisa pakai slalom. Iya. Saya bisa dimodif jadi slalom, guys. Wah. Jadi Tapi drifting. tapi kalau bidamu bisa lili, tapi kalau sekarang matanya udah lain kayak dulu. Jadi makanya kalau jadi anak-anak selagi banyak kesempatan manfaatkan Ya, betul. menuntut Masih ilmu. makin. Betul. Jadi kalau udah keterima ilmunya bisa kita bagikan lagi ke Ya, generasi ya. berikut. Kalau kata putranya tadi Pak Atip ini apa? Raja anak, Raja anak katanya. anak asuhnya banyak. Karena mainannya banyak ya. Mainannya banyak, ya, segala bisa gitu. Kalau di daerah sini banyak yang bilang raja anak, ya raja budak kalau Raja saya. budak. Karena dulu kakeknya, terus bapaknya, terus ibunya. Oh, gitu. Dulu kakeknya main sama saya Iya. bermain sepeda. Terus anaknya main Terus sepeda anaknya, sama terus saudara lagi. cucunya. Udah punya cucu, udah masih main lagi saya. Jadi bilangnya Nggak mau baca yang muda Pak? nggak mau tua, mau kolot-kolot, Oh. main aja budak. Jangan-jangan umurnya udah stuck nih Pak di 20 jangan-jangan. Sekarang Pak Atip berarti usianya berapa? 6 dari 6 lahiran. Berapa tuh berarti? 55. Oh 55. Iya. 55.
jadi jiwanya muda terus. Tapi alhamdulillah, jadi kalau kita manfaatkan tenaga itu jangan terlalu dimanja. Misalnya berangkat ke sana naik motor, berangkat ke sini coba jalan kaki atau bersepeda, kemudian daya tahan fisik masa depan lain. Ya. So, dibanding aja sama Dikit-dikit yang motor, sekarang dikit-dikit motor, dikit-dikit gini, dikit-dikit. Nah, tuh, Daya tahan teman-teman fisik tuh. lain kalau banyak bergerakan. Lagi Jadi, sekarang motor matic lagi ya Pak, dikit-dikit tinggal ngegas. keunggulan faktor manusia itu lebih banyak dipakai, bahkan lebih kuat. Oh iya. Bukan semakin merendah, lebih kuat malah. Iya. Tapi kalau barang kayak motor banyak dipakai, melemah. Wah, iya. Kalau kita semakin banyak dipakai, semakin Lebih daya kuat, iya. tahan. Setuju. Oh iya, ini kalau ambil gini ada kenang-kenangan nih Pak buat Pak Atep. Ya, Waduh, kalau saya gak nyiapin apa-apa sih nggak usah Pak. Dengan Pak Atep di sini saya boleh bantu juga sudah seneng. Ada oleh-oleh, ada Waduh, kopi, ada insya Allah untuk ke depan saya hadir lah kalau Ya. ada acara-acara. Pak. wow, iya, alhamdulillah. Wah, malah GWSBMX dapat oleh-oleh nih. Keren. Dapat oleh-oleh. Dengan branding namanya Pak Atep nih. Sinar Citra Baik.